Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Septianda Fartita dengan NPM 2019-21500-245 dari kelas R4D. Saya dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang hakikat sastra. Dan di sini saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu mitos. Umar Yunus berpendapat, setiap karya sastra adalah mitos, baik norma, ideologi, konvensi, dan lain-lain. Mungkin mitos pengukuhan, mungkin pula mitos pembebasan, atau kontramitos. Apabila karya sastra membenarkan mitos yang ada dalam karya sebelumnya, atau mitos yang hidup dalam masyarakat, maka karya sastra itu disebut mitos pengukuhan. Sebaliknya, apabila karya sastra menentang mitos yang sudah ada, maka karya sastra tersebut membawa mitos pembebasan. Dan dengan sendirinya ia membawa atau membuat mitos baru sehingga terjadi kontramitos. Karya sastra sungguhnya berakar dari masa prasejarah dalam wujud sastra lisan dan bentuk-bentuk mitos. Sebagaimana diungkap Richard Chess, mitos adalah karya sastra yang harus dipahami sebagai kreasi estetik dari imajinasi manusia. Sedangkan dalam pandangan fikri, mitos membentuk acuan, dan dari acuan itu muncul sastra yang bersifat psikologis, historis, simbolis, ekspresif, dan impresif. Elemen-elemen kesusastraan seperti alur, tema, perwatakan, dan citraan umumnya ditemukan dalam mitos dan cerita-cerita rakyat. Mitos merangsang penciptaan seni, dan lebih dari itu, ia menawarkan konsep dan pola-pola kritik yang dapat dimanfaatkan untuk menginterpretasi karya sastra. Dengan demikian, pengetahuan bahasa mitos akan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dalam membaca dan memahami karya sastra. Selanjutnya timbul pertanyaan, karya sastra, mitos, atau kenyataan? Memang sulit menentukan apakah karya sastra sebuah mitos atau kenyataan. Pada kenyataannya di tengah masyarakat, jika peristiwa yang ada dalam karya sastra sesuai dengan sistem ideologi yang mereka anut, maka mereka akan menyukainya. Sebaliknya, jika peristiwa yang ada dalam karya sastra tidak sesuai dengan sistem ideologi yang mereka anut, maka mereka tidak akan menyukainya. Sebenarnya, jika dipikir secara rasional, tidak perlu membenci atau tidak membenci sebuah karya sastra kalau karya sastra tersebut dianggap hayal. Namun begitulah kenyataan masyarakat penikmat karya sastra. Dan tidak bisa dielak, sungguhnya kehidupan manusia dengan sendirinya berhubungan dengan mitos-mitos. Sikap kita terhadap sesuatu ditentukan oleh mitos yang ada di dalam diri kita. Mitos ini menyebabkan kita menyukainya atau membencinya. Dengan demikian, mitos akan menyebabkan kita mempunyai prasangka tertentu terhadap segala hal yang dinyatakan dalam mitos. Hanya lewat persentuhan, diri kita dapat mengetahui kebenaran atau kesalahan dari mitos tersebut. Persentuhan dapat pula memperkuat mitos tersebut, atau mungkin pula dapat meniadakannya. Jadi, kesimpulannya, manusia tidak dapat memisahkan antara mitos dan kenyataan. Mereka hidup di antara keduanya. Dalam kenyataan sehari-hari, manusia menemukan mitos, dan sebaliknya, di dalam mitos, mereka menemukan kenyataan. Demikian pula keberadaan karya sastra. Ia adalah sebuah mitos, sekaligus kenyataan. Sekian penjelasan saya tentang mitos, dan kelompok kami tentang materi hakikat sastra. Terima kasih telah menyimak, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.